Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tetap tegar dan kuat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang persoalan hidup, berbicara tentang masalah yang datang silih berganti, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau berbagai persoalan hidup lainnya, tentunya semakin menempa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, situasi yang dihadapi dengan persoalan hidup, apakah terkait perekonomian atau hal-hal yang lain, mungkin bisa menempa hidup kita semakin kuat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, diperhadapkan dengan situasi tekanan yang melarang, yang mengekang, yang membatasi ruang gerak orang-orang percaya. Contohnya untuk beribadah, untuk bersekutu, bahkan juga secara umum biasanya yang sering terjadi adalah untuk mendirikan bangunan gereja. Dengan situasi keadaan saat ini, di beberapa, saya harus katakan di beberapa kota, di beberapa tempat masih sulit untuk mendirikan bangunan gereja. Justru lebih mudah mendirikan hal-hal yang untuk kegiatan yang lain, bahkan hal yang tidak benar pun lebih mudah. Tapi untuk mendirikan bangunan gereja masih banyak orang yang kurang setuju. Ini mungkin menjadi tantangan bagi para hamba Tuhan, bagi orang percaya di tempat tersebut. Puji Tuhan, di tempat saya di Kota Batam, untuk mendirikan bangunan ya agak sedikit dipermudah untuk pembangunan gereja. Ibu bapak saudara terkasih, hal ini juga yang boleh kita lihat bagaimana ketika Paulus berbicara tentang harta rohani dalam bejana, bagaimana dia berbicara sebelumnya tentang pelayan-pelayan dalam perjanjian baru, dan pelayan itu terus ditempa, diperbaharui, dan para pelayan tersebut juga terus ditempa dalam bejana tanah, yang mana ketika berhadapan dengan situasi sebagaimana dalam nats renungan harian pada hari ini yang berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus bersama teman-teman sepelayanannya seperjalanan memberitakan Injil, mereka terus ditindas. Dengan apa? Ditindas dengan segala peraturan yang dianggap dilanggar oleh Paulus dan teman-temannya, di mana kekristenan dihambat, tidak boleh bergerak dan menyebar. Tetapi dikatakan, namun mereka tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kita bisa bayangkan orang sepintar Paulus dan teman-temannya bisa dikatakan habis akal, tapi walaupun mereka habis akal, tidak jadi putus asa. Tidak jadi putus asa dan berhenti melayani, tetapi mereka terus bersemangat melayani Tuhan. Hal ini boleh menguatkan kita agar di tengah situasi seperti ini kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap tegar. Karena apa? Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Apakah saat ini kita sedang berhadapan dengan pelayanan yang begitu sulit, pelayanan yang dipersulit, pelayanan yang mungkin terhambat? Mari renungan harian ini boleh menguatkan kita. Atau kita sebagai
keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang ditindas, tetap kuat. Kalau hari ini kita hampir kehabisan akal menghadapi pekerjaan, menghadapi hal-hal yang dituntut kepada kita, jangan sampai putus asa. Tetap tegar, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi dari Khalil Gibran, seorang penulis pujangga. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka terjatuh. Lalu Nita Trismaya, seorang penulis, berkata, belajar berkomitmen itu ibarat berjalan dengan dagu tegak tapi langkah melambat, berat tapi berusaha tegar. Apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi, tetap tegar dan kuat, karena ada Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap kuat, yang tetap tegar menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi, yang sedang kami hadapi saat ini. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang bersama dengan kami menguatkan dan memampukan kami. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.